Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Heboh teman-teman, pandit-pandit Asia Tenggara, khususnya Vietnam, ya panditnya banyak bermunculan membahas mengenai Mr. Baker ya. Ini misalnya jadi pusat perhatian hari ini. Ya, saya setuju ya dengan pandit-pandit yang khususnya Vietnam yang akan menghadapi timnas Indonesia nanti teman-teman. Mereka sudah mencari kelemahan ya, saling mencari kelemahan timnas Indonesia. Singapura dan Vietnam ini lawan yang nanti benar-benar menjadi ujian timnas Indonesia. Kalau tanggal 31 nanti Indonesia akan ketemu Timor Leste di Thailand teman-teman ya. Ini enggak berat-berat banget lah Timor Leste ya, udah bisa diukur. Bahkan kemarin Timor Leste kalah lagi ya, kalah lagi terus kalahnya banyak-banyak ya. Kayaknya nanti Ragnar main nih teman-teman ya, Ragnar main, cederanya sudah, kabar terbaru sih sudah oke ya. Yang nggak main tuh Marcelino teman-teman. Marcelino belum bisa main. Dia akan main ketika di Pakansari nanti ketemu dengan Vietnam ya, itu kemungkinannya ya teman-teman. Kita membahas mengenai viralnya atau gelombang perhatian masyarakat kepada Mr. Baker. Ini menarik perhatian. Bahkan saya sebelum permainan teman-teman sudah mengatakan ya, saya sudah mengatakan bahwa Mr. Baker menjadi tumpuan timnas Indonesia di lini depan. Ternyata betul ya. Setelah pertandingan banyak sekali podcast yang membahas mengenai Mr. Baker seperti yang saya bahas sebelumnya. Kenapa saya bahas sebelum pertandingan itu? Karena memang saya mengikuti itu teman-teman dari sebelum dinaturalisasi. Saya browsing, saya lihat rekodnya dia di Amerika ya, dari pertandingan usia 15 tahun sampai ke mahasiswa ya, sampai ke universitas. Itu saya liatin caranya itu. Mr. Baker tuh kelebihannya ini menurut saya ya, ternyata diamini oleh beberapa pengamat ya. Itu fisiknya dulu kalau saya, fisiknya dulu sama mobilnya dulu ya. Jadi fisik sama mobilnya dulu. Dia fisiknya 2 meter kurang dikit ya kan, 196, 197 ya. Dan itu masih akan menjadi kekuatan yang bertambah terus karena usianya masih 19 tahun teman-teman. Dan ini bisa membela timnas masih panjang ya. Selama ini yang dicari timnas Indonesia adalah lini depan. Selama ini ya, lini depan yang tajam itu siapa kira-kira? Pertanyaannya kan gitu, selama ini yang dicari-cari, yang dibahas-bahas. Kalau pertahanan timnas Indonesia itu udah jelas ya, solid ya. Kalau menurut saya sudah solid dengan adanya J.I. adanya Haris Kirido, Justin Hubner, terus adanya beberapa pemain yang lain ya, itu udah cukup. Cuma striker ini yang kadang-kadang peluang banyak kok nggak masuk ya, itu yang sering dikeluhkan oleh penggemar timnas. Kok nggak masuk peluangnya banyak. Nah, kali ini yang dicari-cari sepertinya ya, ini feeling saya itu sepertinya sudah ada di depan mata. Tinggal nanti Coach John Hedman ini memolesnya seperti apa teman-teman. Ya ini kan masih muda sekali dan dia sudah rekodnya tuh jelas. Orang kan ada track record teman-teman, nggak jauh dari situ perjalanannya. Pertama dia di 15 tahun menciptakan gol itu 141. Bayangin aja, usia masih muda begitu teman-teman. Terus di Liga Universitas ya, di Liga Universitas dia mencetak gol 18. Asisnya berapa ya? 8 atau berapa gitu. Itu hebat lah menurut saya ya, baru setahun udah segitu. Nah, terus pembuktian di laga perdana, nah ini pembuktian ya, laga perdana nggak gampang teman-teman, mencetak gol tuh nggak gampang loh. Ya apalagi ini efektif, passing-passing yang menurut saya efektif di finishing diselesaikan oleh
Michel Baker. Nah, ini yang membuat konklusi atau kesimpulan bahwa Michel Baker itu masih akan berkembang terus. Ini analisa saya ya teman-teman, masih akan berkembang terus. Nah, John Heckman tahu itu, makanya dipasang menjadi starter. Tapi nanti kayaknya kalau lawan Timor Leste akan ada rotasi ya. Seperti akan ada rotasi teman-teman, ya pemain-pemainnya mungkin akan banyak yang dimainkan, yang kemarin nggak main akan banyak dimainkan ya. Tapi kita lihat awalnya dulu harus nyetak gol dulu teman-teman. Harus nyetak gol yang banyak, begitu aman mungkin akan dijadikan akan dilakukan rotasi ya. Karena ngejar poin juga penting, karena kita saingan nanti kalau memang kita bisa mengalahkan Singapura dan lawan beratnya adalah Vietnam. Nah, ini kan nanti taruhannya di semifinal ya teman. Kita akan lawan siapa? Kalau kita juara grup akan lawan runner up grup B ya. Siapa kira-kira? Kalau nggak Malaysia ya Thailand. Kemungkinan kan begitu ya. Malaysia juga kemarin mengalahkan Laos 4-0. Malaysia banyak naturalisasi juga teman-teman ya. Dari mana ya naturalisasi? Pokoknya dari arah-arah Amerika Selatan situlah ya. Nah, ini menjadi pertimbangan ya, apakah kita nanti di semifinal akan ketemu Thailand, apa ketemu Malaysia ya, kemungkinan harus hitung tuh. Makanya kita kejar-kejaran poin sama Vietnam. Kalau kita memang nggak kalah ya lawan Singapura, ini pertanyaan kan di situ. Karena ini tim yang nggak full ya, Indonesia tuh nggak full dengan pemain-pemain pilar yang bagus, nggak full. Banyak yang nggak main ya, kipernya 2 nggak main ya, kiper senior nggak main. Hijes nggak main, Verdong nggak main, Ole nggak main, Justin nggak main, banyak pemain-pemain, Pelupesi nggak main, ya banyak yang nggak main teman-teman. Nah, kekuatan timnas Indonesia ini kayak nggak 100% kan ini nggak 100%, mungkin berapa ya, 80 atau 70% lah kekuatan Indonesia, 70%an lah kekuatan Indonesia hari ini yang diturunkan ya. Nah, pemain-pemain yang kuat nggak main, nah ini nggak full karena memang ini bukan FIFA ya, acaranya FIFA, ini regional saja. Nah, kembali lagi ke Michel Baker ya teman-teman, kita analisa ini akan menjadi kunci ya, kunci finisher atau kunci penyelesaian akhir timnas Indonesia ke depan. Saya yakin ya dengan hat-trick di pertandingan perdana ini, John Heckman dan timnya ya, dia akan memoles atau memanfaatkan senjata yang tajam ini lebih tajam lagi. Ya. Gimana coba? Setiap peluang kalau bisa kan menjadi gol ya teman-teman. Setiap peluang di kotak penalti itu harus menjadi gol. Dan ini sudah dibuktikan oleh Michel Baker. Makanya menjadi sorotan sampai hari ini pun masih dibahas tentang Michel Baker. Bahkan yang membahas Michel Baker kali ini bukan orang Indonesia saja teman-teman ya. Khususnya tim-tim ASEAN juga sedang membahas Indonesia memiliki striker yang hampir 2 meter, tapi mobile-nya bagus. Gitu. Mobile itu pergerakannya gitu teman-teman. Pergerakannya bagus, termasuk lincah gitu. Saya awal-awal sudah menebak ini Erling Haaland-nya Indonesia ya. Bahkan direspon oleh publik seperti itu teman-teman. Kalau Haaland kan udah benar-benar luar biasa itu ya, disebut raksasa ya. Setiap orang mendekat sama dia itu jatuh gitu. Mamanya rebutan benturan-benturan fisik jatuh sama Haaland. Makanya banyak meme-meme Haaland yang menarik ya di media sosial. Nah ini tingginya juga bagus nih, usianya masih 19 tahun. Wah, saya tuh seneng ya teman-teman. Banyak orang-orang Indonesia seneng dengan kedatangan striker baru ini. Dan ini akan menjadi kerja saya yang bagus nanti kalau Ole masuk ya teman-teman. Wah, ini banyak stok Indonesia main depan ya. Ada Ole, ada Baker, ada Jen Raven ya. 3 nih yang kemungkinan akan diolah atau digembleng oleh John Heckman untuk 3 tahun ke depan teman-teman. Ini analisa, nggak jauh dari situlah ya, karena kita memang dari dulu haus memain depan dan ini sepertinya sudah mendapatkan. Oke teman-teman, itu ulasan singkat saya bahwa Michel Baker pasti akan dipoles ya oleh John Heckman untuk senjata yang sangat tajam. Sementara di situ ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa.